Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nieda Safira Latifah dari kelas Akuntansi 3B Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan akan mereview artikel mengenai pengaruh mekanisme corporate governance, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting yang ditulis oleh Mahardika Kurniawati dan Rijal Yaya tahun 2017. Pembahasan artikelnya mengenai yang pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, teori-teori yang digunakan dalam artikel. Yang keempat, populasi, sampel, dan alat yang digunakan. Yang kelima, hasil pengujian hipotesis. Yang keenam, kesimpulan. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting. Selanjutnya, ke pembahasan kedua, yaitu permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Isu CSR yang semakin umum dalam dunia bisnis di Indonesia seiring dengan banyaknya CSR diimplementasikan oleh dunia bisnis. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pengungkapan praktik CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akademisi Muslim dalam 2 dekade ini mulai mengembangkan konsep pelaporan syariah atau Islamic Social Reporting atau ISR untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Saat ini, pelaporan ISR masih bersifat sukarela atau voluntary karena belum ada standar baku dari pemerintah. Munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Konsep ISR tidak hanya membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi para muslim, tetapi juga membantu perusahaan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan. Yang pertama, teori legitimasi. Menurut Jubek dan Mashat, mengasumsikan mengenai teori legitimasi bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas. Tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaannya saja. Yang kedua, Syariah Enterprise Theory atau SET merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Selanjutnya, populasi, sampel, dan alat yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES dan mengikuti proper tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015. Mengikuti proper pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai dengan 2015 dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji T dan uji F. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris atau H1, profitabilitas atau H4, dan kinerja lingkungan atau H5 berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Artinya, bahwa untuk hipotesis H1, H4, dan H5 diterima. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris atau H2 dan Komite Audit atau H3 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Artinya, bahwa untuk hipotesis H2 dan H3 ditolak. Yang terakhir, kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sedangkan untuk variabel independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.